Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Pelajaran akidah, kita akan masuk bab baru setelah melewati bab syarat-syarat la ilaha illallah. Sebagaimana sudah sering diulang bahwa ucapan la ilaha illallah tidak ada manfaatnya kalau orang itu tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ada 7 syarat yang sudah dibahas. Sekarang kita masuk ke bab madlulu wa makna kalimat tauhid. Madlul artinya kandungan. Wa makna dan arti kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Kata beliau, inna kalimat tauhidi, sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah allati hiya khairu dzikri. Kalimat ini merupakan khairu dzikri, sebaik-baik zikir. Wa afdaluhu, dan paling afdalnya zikir. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya zikir. La takunu makbulatan. Kalimat ini di paling afdalnya, paling sempurnanya, paling baiknya zikir tidak diterima indallah, di sisi Allah. Jadi belum tentu orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu menjadi zikir yang ada pahalanya. Busung bahasa kita, kosong nilainya. Bimujarradi talaffuzi, kalau sekedar melafalkan. Maksudnya ini paling afdalnya zikir, paling baiknya zikir kalau mengerti maknanya dan kandungannya serta mengamalkan. Kalau sekedar melafadzkan, maka itu belum maksud. Bukan itu tujuan yang dikatakan sebaik-baik zikir. Paling utamanya zikir itu kalau mengerti dan mengamalkan kandungan. Bimujarradi talaffuzi biha bil lisani faqat, sekedar melafalkan dengan lisan saja, itu apa? La takunu maqbulatan, tidak diterima. Duna qiyamin, tanpa melaksanakan, minal addi bihaqiqati madluliha, tanpa melaksanakan apa kandungannya. Nah, watatbiki, dan menerapkan di asasi maksudiha, dasar maksud la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah punya dasar maksud, itu harus diterapkan supaya apa? Kalimat ini makbul, kalimat ini diterima dan benar-benar menjadi afdhalu zikri. Jadi hafal muslimin afdalu zikri la ilaha illallah. Terus berlomba-lomba banyak-banyakan, ya. Bahkan ada yang aneh, dari jamaah tabligh itu bacanya ini dulu, la ilah 3000. Nih, la ilaha 3000. Nanti setelah 3000 illallah 3000. La ilah artinya apa? Tidak ada sesembahan. Nah, itu kan kufur ya. 3000 lakmah itu. Jadi jadi jamaah tabligh punya ajaran zikir ini, zikir dipotong. Misalnya la ilaha dibaca 1 kali saja itu sudah masuk kalimat kufur itu. Bukan afdhalu zikri lagi. Asalnya kan afdhalu zikri.
Tapi kalau salah mengucapkannya, dibaca la ilaha, nah itu sudah kufur. Gimana sih? Nggak ada ilah, nggak ada sesembahan. Misalnya orangnya mati ketika baca la ilaha, itu matinya kufur ucapan. Kemudian dilanjutkan ilallah 3.000. Ilallah ini juga bukan zikir. Apa ilallah? Nanya apa? Maunya apa? Ilallah artinya apa? Kecuali Allah. Apa sih kecuali Allah? Kecuali Allah. Nah, karena juga banyak dari sufi, karena memang JT itu banyak sufinya. Asalnya memang baca ini, la ilaha illallah. Kemudian diringkas lagi, la ilahanya hilang menjadi illallah, illallah, illallah. Kemudian diringkas lagi menjadi Allah, Allah, Allah. Terakhir tinggal hak terakhir ini, hu, hu. Kalau dilihat di YouTube zikir sufi itu nanti ada, biasanya mereka melingkar terus termuter goyang-goyang bacanya hu, hu, hu. Hu itu maksudnya huwa, maksudnya Allah. Mereka bilang itu sudah intisarinya zikir, ringkasan dari intisari dari la ilaha illallah. Nah itu kedustaan. Oh, enggak ada ajaran seperti itu. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan seperti ini sempurna, la ilaha illallah. Nah, maka kalau ada yang ngomong saudara-saudara kita la ilaha, dinasihati tuh. Apa ini la ilaha? Disempurnakan. Illallah, la ilaha illallah. La ilaha la, atau la ilaha saja itu bisa ucapan kufur, tidak ada sesembahan. Nah, jadi la ilaha illallah ini mempunyai asas. Orang itu baru diterima ucapan ini sehingga menjadi afdhalul dzikri apabila dia menerapkan asas maksudnya, kandungan dari kalimat ini. Min nafyi syirki, kandungannya apa? Berupa nafyu syirki. Nafyu syirki itu peniadaan kesyirikan. La ilaha berarti tidak ada persembahan. Gitu. Tidak ada persembahan, illallah itu isbat. Jadi ini rukun. Rukun la ilaha illallah itu dua, yaitu nafyu syirki, peniadaan kesyirikan, dan penetapan yang disebut isbat al-wahdaniyati lillah, penetapan keesaan bagi Allah. Dan bisa maknanya lebih luas. La ilaha itu peniadaan, penolakan, pengingkaran segala yang tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi. Karena persembahan itu kan semua perbuatan kita, semua yang ada pada diri kita, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, seperti ucapan dalam sholat, wajah tu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Wajahku di sini bukan berarti yang dihadapkan pada Allah itu wajahnya saja, tapi wajah di situ mewakili seluruh dirinya, baik wajahnya, seluruh anggota badannya maupun hatinya. Ya, ini wajah tuh apa bacanya? Wajah tuh aku hadapkan wajhiya, wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah. Itu tauhid semua itu. La syarika lahu itu artinya tidak ada persekutuan, tidak ada kesyirikan. Bisa lebih luas dari sekedar syirik, segala yang tidak Allah ridhoi itu
ditolak, ditiadakan dari dirinya dengan ucapan atau dengan ikrar la ilaha. Setelah ditolak, kemudian ditetapkan, yaitu yang disebut isbat illallah. Dan ini kaidah, memang kaidah membangun itu dengan, atau istilahnya itu tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu, dakwah itu dibangun di atas dua sifat. Tasfiyah itu pembersihan. Pembersihan yang nggak benar, baik ibadahnya, keyakinannya, amalannya yang nggak benar itu ditasfiyah. Ditasfiyah itu dibersihkan. Illallah itu tarbiyah yang dibenarkan, yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu ditarbiyah, ditetapkan. Sifat dakwah seperti itu, tasfiyah dan tarbiyah. Kalau tidak, misalnya tarbiyah saja tanpa tasfiyah itu kayak JT. Tasfiyah saja, tarbiyah saja tanpa tasfiyah itu JT, jamaah tabligh. Gak usah nyalahkan, itu katanya. Gak usah bahas singgarai pecah. Biarkan mereka syirik, mereka berbuat bid'ah, mereka berbuat mungkar, maksiat. Mereka ya saudara kita harus rangkul mereka, dipijati. Ini bukan cara dakwah dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah jalan dua-dua, apa itu? Jadi tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyahnya contohnya apa? Setiap khutbah Rasulullah dengan wajah merah, suara lantang, mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Ini tarbiyah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya Rasulullah. Ini tarbiyah. Kemudian di tasfiyah yaitu iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian mengada-ngada dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap mengada-ngada dalam agama itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu kesesatan. Nah, wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kita dalam berdakwah sifatnya tadi dua. Tasfiyah itu pembersihan, tarbiyah itu penanaman kebenaran. Sama saja walaupun orang mau bangun rumah misalnya. Ini berlaku tasfiyah dan tarbiyah. Ya. Tasfiyahnya apa? Bersihkan dulu sampah-sampah. Jangan langsung bangun di atas sampah kayak gitu. Nanti ya gimana? Ambrol. Nah, demikian juga ketika orang mau membangun akidah, mau menanamkan iman di dalam hati, itu tasfiyah dulu. Kayak petani. Petani itu kalau mau nanam padi, nggak langsung padinya ditaruh situ. Pertama yang dilakukan apa? Dibersihkan. Rumput-rumputnya dibersihkan, dibalik, kemudian diaduk sampai bersih. Nah, nanti tumbuhnya bagus. Beda hasilnya kalau orang langsung nanam, walaupun tumbuh ya. Sama-sama tumbuh padinya. Sama-sama tumbuh padinya. Tapi nanti hasilnya, ya. Hasilnya beda. Dengan cara tasfiyah dulu, baru tarbiyah. Tasfiyah tadi pembersihan ladang, diberujul, dihaluskan, bersih, baru tanamkan ini padinya. Hati juga dibersihkan dulu dari kotoran-kotorannya. Apa kotoran hati? Niatnya ngaji karena ingin dilihat orang, namanya riya. Ingin ngaji, ingin dipuji orang. Nah, itu kotoran-kotoran. Kayak kalau tanah tadi apa itu? Rumput-rumput. Nah.
Untuk menghasilkan tanaman yang bagus pada ladang itu, sawah itu caranya. Demikian juga kalau ingin menghasilkan pahala yang bagus dari suatu amalan, gitu caranya, tasfiyah dan tarbiyah. Sehingga nggak bisa podo wae sana sini iya, undang mungkar mau, undang bid'ah mau, undang subuhat mau. Itu mana tasfiyahnya? Mana la ilaha? La ilaha itu apa tadi? Peniadaan persembahan yang tidak dicintai dan tidak diridhoi. Maka kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih sana sini. Sana sini itu kanan kiri ya. Yang benar iya, yang salah mau. Itu hasilnya tidak bagus. Dan biasanya ini bukan itu maksud daripada la ilaha illallah. Jadi ucapan la ilaha illallah itu ikrar. Pernyataan kepada Allah untuk apa? Meninggalkan semua yang tidak Allah cintai. Meninggalkan semua yang tidak Allah ajarkan. Yang tidak Rasulullah contohkan. Ucapan la ilaha illallah. Ikrar untuk mengikuti, melaksanakan yang diajarkan Allah, yang dibenarkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Kalau masih sana sini berarti orangnya itu dusta, goro. Katanya mengucapkan la ilaha illallah. Maka kesana sini itu bisa merusak. Merusak apa? La ilaha illallahnya. Merusak tauhidnya. Tauhid itu satu. Nah, satu apa? Yang benar saja, yang diridhoi oleh Allah saja. Sampai mati pun ketika mau mati ini menjadi penyelamat. Kalau ingin masuk surga kata Rasulullah, maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Makanya kalau nunggui orang naza, orang sekarat, jangan bilang nyebut nyebut. Tapi diucapkan, dituntun, namanya ditalkin. La ilaha illallah. Itu ditalkin gitu. Kalau dia sudah tidak mampu, dingkluk misalnya, ngasih isyarat, nah itu sudah cukup. Jangan dimarah-marahi, mbahnya dimarah-marahi terus, ayo mbah, jok mandek. Ya capek lah ya. Karena di situ perjuangan setan terakhir juga. Setan akan memperjuangkan supaya dia keluar dari tauhid. Nah, ma'iltiqadil jazimi. Jadi itu kandungan la ilaha illallah itu dua. Peniadaan segala kesyirikan, segala yang dibenci dan dimurkai Allah, dan penetapan tauhid. Nah, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah saja. I'tiqadil jazmi disertai dengan keyakinan yang kokoh. Lima tadammanathu min dzalika. Disertai dengan keyakinan yang kokoh dari kandungan-kandungan la ilaha illallah wal amali bihi dan mengamalkan. Tidak ngomong tok la ilaha illallah tapi perbuatan maksiatnya jalan. Ya, padahal setiap sholat dia baca zikir la ilaha illallah, la ilaha. Tasbihnya muter 100 kali katanya. Tapi maksiatnya jalan itu melukai, merusak ucapannya tadi. Wabidzalika yakunul abdu musliman haqqan. Maka dengan itu seorang hamba disebut musliman haqqan. Muslim yang benar. Bagaimana itu tadi? Benar-benar jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ditinggalkan, ditiadakan dari dirinya segala kesyirikan, segala kemaksiatan, kemungkaran.
Wa bidzalika yakunu min ahli la ilaha illallah. Maka dengan itu orang tersebut menjadi ahli la ilaha illallah. Nah, maka sangat agung sekali kalimat ini ya. Membersihkan orangnya. Cuma tidak akan bisa menerapkan la ilaha illallah kalau orang itu nggak ngerti, nggak punya ilmu. Karena yang dicintai Allah itu yang mana? Yang dibenci Allah itu yang mana? Karena banyak orang beramal, dia kira, dia yakini itu kebaikan. Dia yakini itu sebagai amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Padahal itu perbuatan mungkar. Maksiat, bid'ah. Bid'ah itu mengada-ngada dalam agama itu baik apa buruk gitu? Buruk, jelek. Bahkan Rasul mengatakan syarrul umur. Syarrul umur itu paling jeleknya. Syarron itu asalnya asyar dari kata af'an, akbaru paling besarnya. Jadi bukan zina, bukan merampok. Masih ada perbuatan yang lebih jelek dari perzinahan, pembunuhan. Apa itu? Ngada-ngada dalam agama. Tapi mereka meyakini itu sebagai amal soleh, sebagai amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah. Waqad tadammanat hadhil kalimatu. Sungguh kalimat ini, kalimat tauhid ini mengandung al-azimatu, kandungan yang sangat agung. Annama siwallah, yaitu bahwa selain Allah laisa biilahin. Selain Allah itu bukan ilah. Bukan zat yang berhak untuk kita persembahi, untuk kita persembahkan dari diri kita, zahir dan batin kita, untuk kita berterikat hati padanya. Nah, wa anna ilahiyata ma siwahu, bahwa persembahan selain Allah abtalul batili, paling batilnya kebatilan. Nah, wa isbatuha, dan penetapannya meyakini, membenarkan ya, membenarkan persembahan pada selain Allah, adzlamu zulmi. Apa adzlamu zulmi? Kezaliman yang paling zalim. Wa muntahad dolali, dan puncak dari kesesatan. Nah, persembahan pada selain Allah. Nah, orang itu bukan hanya persembahan kepada selain Allah itu bukan hanya bawa serabi, bawa ingkung ke punden-punden, kuburan-kuburan. Tidak. Syirik itu bisa lebih luas dari itu. Orang yang menuruti nafsunya itu juga dikatakan syirik. Allah berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Apa ilah itu? Sesembahan. Nafsunya. Artinya apapun yang dimaukan oleh nafsunya, nggih mawon. Derek mawon. Nah itu berarti dia penghamba nafsunya. Syirik. Atau orang terlalu cinta pada dunia sampai akhiratnya terlalaikan. Itu juga syirik. Rasul bersabda, ta'isa abdud dinar. Apa artinya? Celakalah hamba dinar. Wa abdul komisoh. Dan hambanya gamis. Dan seterusnya. Itu kan juga syirik. Intinya orang yang berbuat maksiat itu juga bisa ada unsur-unsur kesyirikan. Maksiat. Kenapa dikatakan ada unsur syiriknya? Yang ngajak syirik itu siapa? Yang ngajak maksiat itu siapa? Nafsu. Walaupun cuma dicontohkan rokok ya.
Itu ajaran Allah atau ajaran nafsu? Seruan Allah apa seruan nafsu? Nafsu, sepakat itu orang. Wong dokter kesehatan juga sudah nulis bahayanya. Walaupun dokter juga banyak yang ngerokok, tapi dia paham itu bahaya. Tapi kenapa dia tahu bahaya tapi masih dikerjakan? Itu loh bahayanya nafsu. Tahu ini haram tapi masih dikerjakan. Karena banyak juga kiai-kiai rokokan bahkan dilebeli semua rokok haram kecuali apa? Apa? Kecuali rokok apa ini makruh katanya. Turun. Nah makruh sendiri artinya kan dibenci ya. Nah ya kok mau ngamalkan yang dibenci? Apakah kamu mempersembahkan kepada Allah perkara-perkara yang dibenci? Nah, kalau Allah Ta'ala jadi mempersembahkan kepada selain Allah itu puncak kesesatan. Paling tinggi, paling dolimnya kezoliman. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ ya, siapa orang yang paling sesat? Kalau pertanyaan gini artinya tidak ada yang lebih sesat. Mimman yad'u min dunillah, dari orang yang berdoa pada selain Allah. Doa ke kuburan, minta ke penghuni kubur. Itu adallu. Orang kata Allah, waman adallu. Orang yang paling sesat. Orang yang meminta pada selain Allah. Minta ke kuburan. Karena dia tidak akan minta ke kuburan. Kecuali karena meyakini yang di dalam kubur itu bisa mengabulkan. Kalau meyakini yang penghuni kubur tidak bisa mengabulkan, dia tidak akan mau. Dan juga meyakini bahwa yang di dalam kubur itu bisa berbuat di alam nyata secara rahasia. Nah, itu yang mendorong mereka mau datang minta-minta di kuburan. Padahal itu syirik besar, bisa mengeluarkan orangnya dari Islam. Man la yastajibu, yaitu zat yang tidak bisa mengabulkan dia, orang yang berdoa, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Kata Allah, mereka itu yang diminta di kuburan itu, orang-orang mati di kuburan atau lainnya itu, an du'aihim, dari doanya itu ghafilun. Ghafilun itu lalai, enggak tahu. Nah, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'daan, nanti kalau dikumpulkan mereka akan saling bermusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirun, dan mereka akan mengingkari peribadatannya. Nah, wa qala ta'ala dzalika bi annallaha huwal haq. Ini dalil-dalil ayat-ayat yang menerangkan bahwa mempersembahkan kepada selain Allah itu adlamuz zulmi. Nah, pemuntahad dolal, puncak kesesatan, dan paling dolimnya kedoliman berdoa pada selain Allah. Dzalika bi annallaha huwal haq, karena Allah saja yang berhak. Wa anna ma yad'u min dunihi, dan yang diseru dari selain Allah, huwal batilu, dialah kebatilan. Itulah kebatilan. Ya, minta pada penghuni kubur itu kata Allah apa? Al-batil. Wa annallahu wal ali, dan Allah itu yang maha tinggi, al-kabir, dan maha besar. Wa qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Walaupun cuma tadi mengumpulkan harta sampai enggak ngaji, sampai melalaikan agamanya, menjadi hamba dinar tadi. Wa qala ta'ala wal kafiruna humud dzalimun. Orang-orang kafir itu orang zalim. Wa dzulmu, kezaliman itu, huwa wad'u syai'i fi ghairi maudhihi.
Zalim itu adalah meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Nah, kita dicipta itu sudah dibuatkan tempatnya, yaitu mentauhidkan Allah, mengenal Allah dan mengesahkan Allah. Wala raiba anna sarfal ibadah, maka tidak diragukan bahwa memalingkan ibadah di ghairillah pada selain Allah itu zulmun, kezaliman, karena ibadah itu milik Allah saja, hak Allah saja. Kok malah diberikan ke penghuni kubur? Kok malah ke batu-batu, ke punden-punden, dan ke apa tadi? Baju, gamis, dinar. Nah, li'annahu, kenapa itu disebut kezaliman? Li'annahu wad'un, karena dia telah meletakkan laha fi ghairi maudhi'iha, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kalau kita mempelajari Allah, mengenal Allah, meningkatkan iman, mentauhidkan Allah, maka itu maksud dan tujuan Allah menciptakan diri kita ini. Hati-hati karena dulu kita nggak ada, sekarang ada. Untuk apa Allah mengadakan kita? Untuk itu. Bal innahu adlamu zulmi. Bahkan meletakkan suatu bukan pada tempatnya itu kezaliman tentu bertingkat. Kalau syirik ini merupakan adlamu zulmi. Apa? Kezaliman paling zalim wa akhtaruhu dan paling bahaya. Inna la ilaha illallah, sesungguhnya pada la ilaha illallah, ya, hatihi al kalimatil azimati, kalimat ini merupakan kalimat yang agung. Madlulan labudda min fahmihi, ada kandungan yang harus difahami. Ya, supaya tadi makbul, supaya bermanfaat. Wa maknan, dan mempunyai makna. Punya kandungan, punya makna. Labudda min dhabtihi, yang harus diterapkan. Nah, if ghairu nafi'in bi ijma'i ahlil ilmi an-nutku, karena tidak akan bermanfaat la ilaha illallah ini berdasarkan ijma' dari para ulama, an-nutku, sekedar melafalkan bihadil kalimati, mengucapkan kalimat ini, min ghairi fahmin, tanpa memahami di maknaha. Anehnya kan juga kebanyakan yang baca banyak-banyak itu kan tidak ngerti kandungannya, tidak tahu maknanya. Maka itu ghairu nafi'in, tidak bermanfaat. Nah, bagi para pelakunya, pengucapnya. Wala amalin, tanpa mengamalkan maknanya, kandung bima taktadihi, tidak akan bermanfaat tanpa mengamalkan bima taktadi, apa yang dituntut dari amalan, dari ucapan itu. Tadi kan kalau dari sisi makna saja sebenarnya sudah, orang itu mengamalkan itu sudah bagus, sudah bersih, sudah sampai orang itu pada tujuan diciptakan. Karena tinggalkan kesyirikan, tinggalkan semua yang tidak Allah izinkan. Ditinggalkan semua yang tidak Allah ridhoi, yang tidak Allah cintai. Nah, kalau tidak seperti itu, ghairu nafi', tidak bermanfaat. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, wala yamliku alladzina yad'una min dunihi asy-syafa'ah. Orang-orang yang diseru dari selain Allah itu tidak memiliki asy-syafa'ah, tidak memiliki syafaat. Syafaat itu penggenap, asal maknanya itu syafaat itu menggenapkan. Nah, orang itu tidak bisa masuk surga kalau belum ada
yang menolong misalnya. Atau juga sering diartikan syafaat itu penolong. Nah, orang-orang dari selain Allah, sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak mempunyai syafaat. Illa yang bisa memberikan syafaat siapa? Man syahida bil haq. Orang yang bersaksi syahida itu bil haq, dengan benar. Bagaimana bersaksi dengan benar itu oleh Allah masih dilanjutkan wahum ya'lamun. Mereka itu mengerti. Mengerti apa? Mengerti syahadat yang benar. Baru kalau orang itu mengerti syahadat yang benar kemudian mengamalkannya, orang itu bisa berhak mendapat syafaat dan bisa memberikan syafaat. Apa tadi syafaat? Pertolongan. Wa maknal ayah, makna ayat ini surat Az-Zuhruf ayat 86 ini, kama qala ahlu tafsir, seperti yang dikatakan ahlu tafsir. Ai illa man syahida la bila ilaha illallah. Itu tadi syahida ini. Illa man syahida bil haq, kecuali orang yang syahida bil haq. Baru orang itu bisa menolong dan bisa ditolong. Kalau orang itu apa? Syahida bil haq. Apa itu syahida bil haq? Syahida bila ilaha illallah. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu, mengerti. Ini ayatnya ini, wahum ya'lamun. Mengerti biqulubihim dengan hatinya. Makna toku, makna yang diucapkan. Bi alsinatihim, dengan lisan mereka. Kebanyakan muslimin tidak mengerti, tidak paham apa yang diucapkan, walaupun hafal. Banyak tidak manusia saja ya, burung beo itu juga hafal itu. Ya, salam apa, ada yang hafal Al-Fatihah barang. Apa faedahnya bagi burung beo hafal Al-Fatihah? Mana yang lebih jelek, burung beo yang nggak ngerti, orang yang nggak ngerti? Beo manusia lebih jelek karena manusia punya akal. Burung nggak punya, sekedar punya kemampuan mengucapkan. If inna syahadata, karena syahadat itu ikrar, pernyataan kepada Allah. Asyhadu, kan gitu ya. Aku berikrar, aku bersaksi, tidak ada persembahan yang benar, yang boleh ilallah kecuali hanya kepada Allah, dan yang dipersembahkan, yang dicintai, diridhai oleh Allah. Inna syahadata taqtadi al-ilma. Persaksian itu mengandung ilmu bil mashhud. Mengandung ilmu bil mashhud, yang dipersaksikan. Falau kanat an jahlin, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengerti maknanya, lam yakun syahadatan, itu tidak dikatakan syahadah. Ini membahas tentang makna syahadat. Syahadat itu apa? Gitu ya. Ini diterangkan syahadat itu kalau orang mengikrarkan tapi harus di atas ilmu. Ilmu tentang apa? Yang diikrari tadi, yang dipersaksikan. Bahwa tidak ada persembahan yang benar kecuali Allah saja. Watak tadi sidku, dan juga mengandung kejujuran. Tadi pertama mengandung ilmu. Syahadat itu. Ini masih bahas tentang kapan syahadat itu dikatakan syahadat. Satu, kalau dia punya ilmunya. Baru syahadatnya itu manfaat, benar. Tadi yang minta-minta di kuburan kan juga baca syahadat terus itu. Berapa kali sehari. Nah, kalau ada kitab namanya Kasyfuz Zuhar itu 1000 orang
alim, tapi ahlus syahadat, tapi tidak mengerti maknanya dari yang diucapkan, kemudian dia malah melakukan perkara-perkara yang membatalkan, datang ke kuburan, rombongan berapa bis ke kuburan. Asalnya apa? Rihlah, apa? Religi. Ke sana ya minta-minta malah. Maka itu orang awam muslimin jauh lebih baik, kata beliau. Yang kedua, watak tadi asidku, dan harus jujur. Jadi mengucapkan tidak akan saya persembahkan kecuali yang dicintai Allah, yang diridhai oleh Allah, yang jujur. Nah, watak tadi al-amal, dan yang ketiga mengandung amalan, dikerjakan. Nah, dengan penuh kejujuran. Wabihada, maka dengan ini yatabayyanu annahu la budda fi hadhil kalimah. Dengan ini maka jelaslah bahwa maka orang mengucapkan kalimat ini harus mempunyai ilmu biha. Minal ilmi biha ma'a al-amal wasidki. 3 ya. Ilmu, amal, dan jujur. Man kan ngerti itu makna la ilaha illallah. Ditinggalkan semua yang tidak Allah cintai, itu maknanya. Kesyirikan, kemungkaran, kemaksiatan. Ilallah, dan kamu ngerjakan yang dicintai Allah saja. Baru diamalkan, diterapkan. Dan penuh kejujuran. Fabil ilmi, maka dengan ilmu tentang makna la ilaha illallah, kandungan dan tuntutan la ilaha illallah, yanju al-abdu min tariqin nasara. Maka seorang hamba itu akan selamat dari tariqahnya orang Nasoro. Nah, alladzi, karena orang Nasara ini alladzina ya'maluna bila ilmin. Karena orang Nasara itu banyak beramal tapi nggak ngerti. Coba yang ahli la ilaha illallah nggak ngerti itu maknanya ya. Kandungannya apa? Syaratnya berapa? Nah, syarat la ilaha illallah berapa? Nggak tahu. Nah, itu kayak orang Nasoro. Tapi kalau dia Muslim, bukan berarti kafir ya. Yang mengucapkan la ilaha illallah bukan kafir. Tapi torikohnya itu. Torikohnya kayak Nasoro. Beramal tanpa ilmu. Wabil amal, kalau dengan amal, di langkah pertama berilmu, setelah itu diamalkan. Wabil amal, maka ilmu la ilaha illallah tadi diamalkan. Yanju min tariqil Yahud, dia akan selamat dari torikohnya Yahudi. Alladzina ya'lamuna wala ya'malun. Orang Yahudi itu torikohnya mereka ngerti tapi tidak beramal. Ini para tokoh-tokoh ini, alim ulama yang punya ilmu tapi enggak mengamalkannya. Sehingga ada hadis awwalu man tusa'ir finnar al ulama. Apa artinya? Orang yang pertama dibakar di neraka itu malah ulama, orang-orang alimnya. Nah, qabla ubadil ausan, sebelum para penyembah berhala. Karena kenapa? Mestinya kan mereka yang pertama mengamalkan, ya, karena mereka tahu. Nah, kata Sufyan al-Uyainah, man fasadaan ulama'ina fafihi sabahun minal yahud. Kalau ulamanya rusak, itu kayak Yahudi. Wis ngerti tapi gak diamal, no. Ini haram. Sampai urusan korupsi ini. Urusan korupsi haji yang lagi viral. Itu kan orang-orang kiai-kiai ngerti-ngerti itu. Itu
kena virus, thariqahnya Yahudi. Apa thariqahnya Yahudi? Ngerti, gak beramal. Waman fasadaan ubadina, kalau yang rusak itu umatnya, fafihi sabahun minan nasoro. Kalau umatnya yang rusak, santrinya yang rusak, kayak Nasoro. Nah, wabisidki yang dengan kejujuran, tadi kan 3, ya. Ilmu, amal, jujur. Wabisidki dengan jujur, mengucapkan syahadat itu jujur, mengerti maknanya sehingga dia hati-hati dari yang dimurkai Allah, yang dibenci Allah, dan dia semangat mengamalkan yang diridai Allah saja. Wabisidki yanju min tariqil munafikin. Dengan kejujuran orang itu akan selamat dari tariqahnya munafikin. Bagaimana munafikin tariqahnya itu? Yudhiruna mala yubtinun. Mereka suka menampakkan apa-apa yang tidak ada di hatinya. Nah. Wa yakunu bidzalika min ahli siratil mustaqim. Kalau dia berilmu, beramal dengan kejujuran dan penuh kejujuran, maka orang itu akan menjadi ahli siratil mustaqim. Orang yang berada di jalan yang lurus. Minal ladzina an'amallahu alaihim, termasuk orang yang Allah karuniakan nikmat. Selalu kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan yang sesat. Siapa yang dimurkai? Ini Yahudi, yang sesat itu Nasara. Walhasil kesimpulannya, anna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu la tanfa'u, tidak bermanfaat. Illa man arafa, kecuali orang yang mengerti madlulaha, kandungannya, maknanya, tuntutannya. Yaitu apa? Maknanya nafyan wa isbatan. Nah, hanya saja orang itu yang mau ditiadakan tadi apa? Semua yang tidak Allah ridhoi. Semua yang tidak Allah cintai, itu yang harus dinafikan. Nah, semua kan banyak berarti. Iya. Sehingga untuk bisa menerapkan la ilaha illallah ini, setiap kita butuh yang dinamakan ilmul mufassal. Apa? Ilmu yang merinci. Urusan makan saja. Ya. Urusan makan saja kan di situ ada nafi, ada isbat. Yang dinafikan apa? Makan pakai tangan kiri. Itu dinafikan. Ditiadakan. Nah, sik ngeyel. Nah, ini sombong namanya. Menolak kebenaran. Yang harus diisbat, ditetapkan, makan pakai tangan kanan. Nah, baca bismillah. Itu wajib. Baca bismillah wajib. Pakai tangan kanan wajib. Kalau cuci tangan, gimana Tahir? Hukumnya apa? Cuci tangan sebelum makan. Baru dengar juga ini. Tapi kan sudah diamalkan ya. Pertanyaannya, apa hukumnya? Haram, wajib, sunnah, mubah, atau mubah? Mubah ini kata Pak Bah. Nah, yang sahih mubah, boleh saja. Boleh saja. Nah, wa i'taqada bidzalika wa amila biha. Yang pertama, orang mengucapkan la ilaha illallah itu harus mengerti makna la ilaha illallah. Apa tadi isinya? Nafyan wa itsbatan. Ini harus jadi diulang-ulang, betul-betul dipatri di hati kita. Cuma tadi untuk bisa melaksanakan nafi dan isbat ini memang harus ngaji terus ya. Terutama yang kaitannya dengan amaliyah kita. Kalau tani ya
yang berhubungan dengan pertaniannya, bertani. Oh, saya nggak punya sawah. Masih nggak punya sawah kan bertani. Disuruh orang macul. Itu macul saja ada nafi, ada isbat. Apa nafinya? Macul ojo asal macul, pageri orang dipaculi. Iya kan? Itu nafi. Ditiadakan geser batas. Apakah maksiat itu? Maksiat dosa besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menggeser batas, nanti pada hari kiamat akan dikalungi 7 bumi. Nah, 7 bumi. Besar-besar buminya. 7 lagi. Nah, wa i'taqada dzalika wa amila bihi, setelah mengilmui, meyakini dan mengamalkan. Amma man qalaha, adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa amila biha dhahiran, dan dia mengamalkan secara zahir, min ghairi i'tiqadin bahwa al-munafiku, tanpa meyakini, maka itu munafik. Nah, wa man qalaha amila bididdiha, adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mengamalkan lawannya, masih rajin berbuat syirik, rumahnya ditempeli jimat pojok-pojok sana, wa khilafiha, dan menyelisihi kandungan la ilaha illallah, minasyirki fahuwa kafirun. Ini padahal sudah beramal ya. Orang itu mengucapkan la ilaha illallah tapi masih mengamalkan lawan dari la ilaha illallah berupa kesyirikan tadi. Maka itu kafir. Mengucapkan la ilaha illallah tapi minta-minta di kuburan, itu kafir. Bahkan baca la ilaha illallahnya di kuburan ya. Ngajak jamaahnya ke sana, baca la ilaha illallah di sana. Setelah itu minta-minta. Monggo hajatin apa mumpung tesi dan pesarean. Wa kadzalika man qalaha, demikian juga orang yang mengucapkan wartadda anil Islam. Orang itu walaupun mengucapkan la ilaha illallah bisa keluar dari Islam biingkari syai'in min lawazimiha, kalau berani mengingkari sedikit pun dari isi la ilaha illallah tadi, wa hukukiha, dan hak-hak la ilaha illallah, fa innaha la tanfa'uhu, itu tidak ada manfaatnya. Nah, misalnya menolak daripada apa yang Allah ajarkan sampai mengharamkan yang dihalalkan, misalnya mengatakan musik itu halal misalnya, maka itu bisa murtad. Atau darah muslimin itu biasanya menjangkiti orang kelompok-kelompok teroris ya. Orang yang tidak mengikuti hukum Allah itu kafir. Bahwa ayat. Walau qalaha alfa marrah, walaupun dia mengucapkannya 1000 kali. Tapi dia menolak isi daripada tuntutan la ilaha illallah. Tuntutan la ilaha illallah tadi harus pasrah kepada Allah, yang diperintah dijalani, yang dilarang ditinggal. Kesyirikan, kemungkaran ditinggal. Wa kadzalika man qalaha, demikian juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa huwa yasrifu anwa'an minal ibadah. Tapi dia palingkan ibadah, anwa itu sedikit, minal ibadah sedikit daripada ibadah. Nah, di ghairillah, pada selain Allah, doa seperti berdoa. Jadi ya minta pada kuburan. Wadzabhi, atau berkorban
berkorban itu enggak selalu berupa nyembelih ayam atau sapi atau kambing. Korban itu artinya mengorbankan. Bisa jadi orang cuma berkorban serabi, ya, dipakai bunga-bunga. Orang sini bilang dilarung di pojok-pojok itu, di perempatan-perempatan. Nah, larung itu. Atau karena biasanya orang itu kalau ada untuk menjaga keselamatan keluarganya atau rumahnya, bikin jenang merah. Kemudian di tengahnya kasih yang putih. Kasih santan. Untuk kenapa kok merah? Untuk apa? Ini untuk dikorbankan maunya. Jenang apa namanya? Orang bilang sengkolo. Ya, sengkolo nggih Pak Guru. Mboten seberap. Sengkolo ini jenang merah, terus tengahnya putih. Yang merah itu katanya maninya laki-laki, yang putih itu perempuan. Untuk biar orang ini kembali ke fitrahnya sebelum lahir. Dan dibagi-bagikan ke tetangganya. Kalau ini dibagikan itu dalam rangka untuk dikorbankan kepada sang Bathara Kala. Bathara Kala itu makhluk medeni yang suka ganggu orang. Nggak tahu, saya juga nggak pernah ketemu kayak apa. Wajahnya kayak apa. Tapi itu mitos, jadi keyakinan. 2 hari yang lalu di rumah itu masih dapat kiriman itu. Di jenang merah. Nggak ada di sini ya. Wan nadri atau bernadar pada selain Allah. Wal istighosah, memohon pertolongan. Wa tawakul, tawakal, inabah, kembali, roja, berharap pada selain Allah. Wal khauf, takut pada selain Allah. Wal mahabbah, cinta, wa nahu dzalika, dan lainnya. Ini ibadah-ibadah hati dan amalan badan yang wajib ditujukan hanya kepada Allah. Barang siapa yang memalingkan pada selain Allah, kata beliau di sini ya, faman sarafa syai'an mimma la yasluhu illa lillah, maka barang siapa yang memalingkan ibadah tadi, perkara yang tidak boleh, tidak pantas, kecuali hanya kepada Allah, minal ibadat, li ghairillah, fahuwa musyrikun, maka orangnya disebut musyrik. Bahaya kalau menghadap Allah membawa dosa syirik, itu tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu syirik kepada Allah dengan syirik yang besar. Walau nataqa bila ilaha illallah, walaupun orangnya rajin mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kok masih syirik di orang yang disebut musyrik? Lam ya'mal, karena dia tidak mengamalkan bima taqtadi, kandungan la ilaha illallah, tuntutan la ilaha illallah. Nah, minat tauhid wal ikhlas. Apa tuntutan la ilaha illallah? Mentauhidkan Allah saja. Salat. Walaupun salat karena ingin dipuji orang itu kan merusak tauhidnya. Karena namanya apa? Ria. Ria itu syirik. Walaupun tidak sampai keluar dari Islam, tapi itu masuk syirik. Syirik kecil ya. Alladzi huwa makna wa madlulu hadhil kalimatil azimah. Nah. Fa inna la ilaha illallah maknaha, karena makna la ilaha illallah itu la ma'budah haqqun, tidak ada yang diibadahi dengan benar illa ilahun wahidun, kecuali persembahan yang satu saja.
Nah, wa persembahan yang satu saja itu siapa? Wa Allahu wahdahu la syarika lahu. Wal ilahu, ilah itu apa? Fil lughah huwal ma'bud. Ilah itu ma'bud, yang diibadahi. Wala ilaha, dan tidak ada persembahan illallah kecuali Allah, ai la ma'bud haqqun illallah. Tidak ada peribadatan yang benar kecuali hanya kepada Allah. Akan dibawakan nanti ayat-ayatnya yang banyak. Insyaallah kita baca pertemuan berikutnya. Itu tadi babnya apa? Kandungan la ilaha illallah. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mardud, tidak diterima oleh Allah, tidak bermanfaat. Kapan bermanfaat? Kalau orang itu ada tiga tadi, mengilmui, mengamalkan, dan jujur. Nah, dan ini kita mudah-mudahan lebih mentarbiyah. Tarbiyah itu yang benar itu bagaimana, dan tasfiyah yang nggak benar itu harus ditinggalkan. Sehingga terdiri di dua hal tadi apa? Tasfiyah dan tarbiyah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah maafkan dan mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.